Halo insan cerdas, salam sehat, salam luas berwawasan. Bertemu lagi kita di ruang materi pembelajaran IPS dengan pembahasan dinamika penduduk Indonesia. Dalam bahasan ini, kita akan melihat dalam 3 hal. Yang pertama, jumlah penduduk. Yang kedua, persebaran penduduk. Dan yang ketiga, komposisi penduduk. Jumlah penduduk akan kita bahas sensus penduduk, registrasi penduduk, survei penduduk, dan yang terakhir adalah kepadatan penduduk. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu. Perubahan ini disebabkan oleh 3 hal, yaitu kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, perpindahan atau migrasi. Natalitas, mortalitas, dan migrasi disebut juga dengan istilah unsur-unsur dinamika penduduk. Mengapa? Natalitas menambah jumlah penduduk, mortalitas mengurangi jumlah penduduk. Imigrasi menambah jumlah penduduk dan emigrasi mengurangi jumlah penduduk. Nah, natalitas, mortalitas, dan migrasi inilah yang mengurangi dan menambah jumlah penduduk, maka disebut dengan dinamika penduduk. Dalam dinamika ini ada faktor-faktor yang kita bisa pelajari, yaitu jumlah dan kepadatan penduduk yang merupakan perubahan dari waktu ke waktu karena adanya pertumbuhan dalam suatu wilayah tersebut. Komposisi penduduk karena adanya susunan pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria penduduk seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan ketergantungan. Lalu ada juga dengan persebaran penduduk, di mana di suatu wilayah atau negara merata atau tidaknya jumlah penduduk. Dan yang terakhir, pertumbuhan dan kualitas penduduk. Dalam pertumbuhan dan kualitas penduduk, kita akan melihat proses keseimbangan dinamis antara komponen kependudukan yang dapat menambah atau mengurangi jumlah penduduk. Dalam kependudukan, kita ada 2 faktor, yaitu kualitas penduduk dan kuantitas penduduk. Kualitas penduduk ditentukan oleh 4 hal, yaitu pendidikan, kesehatan, pendapatan, dan mata pencaharian. Sedangkan kuantitas penduduk ada 3 hal, kelahiran, kematian, dan migrasi. Migrasi sendiri dibagi menjadi 2, yaitu migrasi lokal dan migrasi internasional. Setelah kita melihat dengan kuantitas dan kualitasnya, maka kita akan bisa mengetahui masalah kependudukan dalam suatu wilayah. Kuantitas dan kualitas ini bisa kita lihat dari sensus penduduk, registrasi penduduk, dan survei penduduk. Untuk ketiga hal ini, yaitu sensus, registrasi, dan survei, kita akan mempelajarinya di sesi berikutnya. Sobat insan cerdas, sampai di sini dulu perjumpaan kita tentang dinamika penduduk. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya dengan pembahasan yang lebih banyak dan menarik. Tentunya kita akan berjumpa di lain waktu dengan kesehatan dan luas berwawasan yang lebih lagi. Sampai jumpa di sesi berikutnya.